Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali di podcast DKV SMK Negeri 1 Brno. Pada kali ini kita kedatangan tamu, bukan tamu, tapi tuan rumah sendiri ya, tuan rumah yang punya DKV pada saat ini yaitu Pak Isnani. Oke, selamat datang Pak Isnani. Oke, selamat siang Pak Naga. Selamat berjumpa kembali. Jadi beliau ini adalah, saya sebenarnya sungkan ya. Dia ini adalah orang sebenarnya punya kelebihan dalam dunia entertainment dan juga broadcasting, sudah melanglang buana dalam dunia penyiar radio dan juga master seremoni. Dia ini ahlinya ya. Jadi saya mewawancarai orang yang di bidang ahlinya ya. Jadi mohon maaf nanti kalau semisal nanti Pak Isnani ya, kalau saya mewawancarai ini sangat kurang ya, karena juga saya sebagai host di sini masih sangat baru ya. Oke, jadi mohon maaf kalau nanti saya keliru dalam bertanya. Oke, Pak Isnani, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik Pak Naga. Oke, jadi Pak Isnani adalah Komli DKV SMK Negeri 1 Brno dan sudah menjawab 1 tahun atau 2 tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Jabatan terakhir. Oke, jabatan terakhir. Oke. Dan kita ini ya hanya berbincang-bincang santai Pak ya. Oke, saya lihat ini Pak Isna ini sangat sibuk ya, sibuk selain juga di sekolah juga sibuk dengan dunia usahanya. Dia punya usaha banyak sekali ya, baik itu jaringan atau dunia wallet dan lain sebagainya. Jadi dia itu benar-benar sangat sibuk, audio dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam usaha yang sudah digeluti dan juga dunia pendidikan. Dia juga mengajar di di sekolah lain, dan sehingga akhir-akhir ini Pak Isnani itu sudah tidak bisa fokus karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, jadi beliau ini adalah sangat multi talenta ya. Dia multimedia, multi talenta karena dia banyak keahliannya ya, baik audio dan juga dunia penyiaran, kemudian jaringan, TKJ, multimedia, robotik. Waduh, luar biasa nih. Jadi elektronik bukan robotik. Ya elektronik juga. Keren sekali. Kalau robotik masih baru saya. Iya. Pemula. Oke. Belum Jadi ahli aku. Kalau berkenalan dengan beliau ini luar biasa ya. Jadi kita nanti bisa banyak berbagi ilmu ya dari Pak Isnani ini. Oke, Pak Isnani, kita ngobrolnya mungkin tidak terlalu terlalu terserius ya. Kita ngobrol santai ya. Iya. Kira-kira Pak Isnani selama menjabat di DKV ini, kira-kira apa yang dirasakan? Apakah gembira atau bagaimana, bisa diceritakan di sini? Gini Pak Naga ya, berbicara masalah tadi disinggung ahlinya ahli. Sebenarnya saya bukan ahlinya ahli, cuma saya itu suka bereksperimen ya. Jadi suka bereksperimen sehingga mulai dari elektro dan lain sebagainya itu berpengalaman. Katanya pengalaman itu adalah guru yang paling utama gitu. Ya. Jadi kenapa saya bisa berada di SMK Negeri 1 Brno ya dari pengalaman itu. Dari banyak pengalaman yang saya dapatkan sehingga saya dibutuhkan di SMK Negeri 1 Brno. Adapun masalah jabatan saya sudah tua ini Pak. Jadi saya rasa sudah waktunya saya harus mengambil zona nyaman. Karena faktor usia ini, rambut sudah ya. Mulai dari foto-foto yang sudah ada di situ kan, mulai dari saya masih usia muda sampai rambut saya putih ini. 25 tahun Pak Naga. 25 tahun mengajar ya. Yeah. Wow, oke. Nah, Pak Isnani, jadi walaupun dia usia sudah tidak bisa dibohongi lagi ya, tetapi saya lihat ini Pak Isnani masih sangat lincah, kemudian juga bersemangat dalam melakukan pekerjaan itu sangat luar biasa ya. Jadi karena juga saya melihat ya Pak Isnani ini sangat bersemangat ya dalam
apapun yang dikerjakan itu selalu dikerjakan dengan sepenuh hati dan perfeksionis ya. Jadi Pak, kemudian Pak Isnaini di sini apa namanya? Ini kan sebenarnya kan Komli di cafe ya, dan ternyata ada satu insiden yang mengharuskan dia itu harus mengajar di TKJ. Ini bagaimana ceritanya ini? Ini lucu banget. Sebenarnya gini ya, Pak Naga. Kalau saya tiba-tiba ada di DKV atau multimedia lah, itu secara kebetulan aja, secara apa ya, keahlian saja. Sebenarnya bakat atau pendidikan saya itu latar belakangnya TKJ. Jadi, oh iya. Ya, jadi kalau saya di multimedia sudah lama, jadi orang itu kalau sudah tertera titik jenuh, maka dia akan kembali ke asalnya. Karena betul kata pepatah mengatakan setinggi-tinggi bangun terbang, akhirnya akan jatuh ke kubangan pula. Ya itulah apa yang menimpa di diri saya ini. Akhirnya ya akan jatuh ke kubangan juga. Gitu. Oke, Pak Isnaini ya. Jadi istilahnya, jadi sebenarnya bukan melenceng ya. Pada dasarnya memang bidang keahliannya Pak Isnaini sebenarnya TKJ dasarnya. Jadi walaupun sebenarnya dia sambil mengajar di TKJ, dia sudah tidak terkejut lagi karena dia sudah ahlinya di bidang di situ juga. Tetapi juga di satu sisi dia awalnya di SMK Brno itu lebih bergelut di dunia multimedia dan desain komunikasi visual, Pak, begitu ya. Betul. Nah, tapi karena waktu itu insiden ini, Pak ya. Ceritanya waktu itu gimana, Pak? Waktu kan mengajukan PPG, kok bisa sampai salah gitu? Itu terjerumus ke TKJ, bukan terjerumus sih ya. Iya. Ya namanya juga orang. Saya salah klik gitu. Saya kira bisa saya kembalikan, ternyata nggak bisa. Ya itu. Jadi ilmu teknologi, ilmu sains teknologi itu sebenarnya gini Pak Naga. Dulunya itu kan ilmu sains teknologi itu sangat-sangat mahal dan berharga. Iya. Karena waktu itu tahun 2000 ya, tahun 2000 sampai 2010 itu ilmu teknologi itu sangat-sangat berharga. Tidak bisa semudah sekarang sekali klik kita dapat informasi, tidak bisa seperti itu. Jadi seperti ilmu elektronik, sebenarnya saya dulu itu bakat saya di dunia elektronik. Saya bisa bikin pemancar radio, bisa bikin radio komunikasi, walkie-talkie dan lain sebagainya. Saya bisa bikin pemancar radio SW atau SSB itu ya. Iya. Itu saya bisa berkomunikasi dengan orang Jakarta, Irian Jaya, Kalimantan, itu seneng. Itu dasar saya itu dari elektronik itu. Tiba-tiba ada yang menawari saya disuruh bekerja di sekolahan. Itu pun juga tidak sengaja. Saya ada tawaran untuk masuk di istilahnya itu pegawai Pemkab pegawai itu namanya. Nah itu ada tawaran itu. Oke. Tapi ternyata melenceng. Nah, setelah saya mencari keahlian ngetik dan lain sebagainya, kan harus bisa itu Pak Naga ya. Tenaga administrasi lah di kabupaten. Setelah itu ternyata melenceng. Orang yang mengajak saya itu malah pindah ke Madiun kalau nggak salah. Akhirnya ya sudahlah, kamu di sekolahan saja dulu, jadi TU atau apa ngono. Iya. Akhirnya saya masuk di salah satu sekolahan SMP swasta di Kanor sana, dan kemudian mulai menjadi tenaga administrasi. Ternyata kok, ilmu saya dibutuhkan sama anak-anak. Jadi akhirnya saya disuruh ngajar. Itulah awal dari kenapa saya harus berkecimpung di dunia pendidikan itu. Sebenarnya dulu ya sudah tidak ada. Saya kok jadi guru itu dari mana? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya dia
pikirannya itu Pak Isnan itu sudah berpikiran nanti saya ini hanya jadi apa gitu. Kerja mungkin teknisi atau apa, tapi malah meleset menjadi guru. Seorang guru ya. Iya. Dan itu ada lucu lagi Pak. Ya, gimana Pak? Lucunya gini, ada seorang peramal. Ini agak sedikit bertolak belakang ya. Ada seorang peramal. Kamu sekolah yang sungguh-sungguh. Ini apa itu? Kamu besok akan jadi pegawai. Pegawai dari mana? Saya ndak pinter. Sekolah aja saya ngompot loh itu. Iya. Waktu itu, wis toh. Ngandel loh. Saya ini orang tua, ngandel loh. Sekolah yang bener. Sekolah yang pinter. Nanti kamu akan jadi pegawai. Pegawai dari mana? Saya bilang gitu. Ternyata di situ lah. Gitu kan. Oke. Jadi pada saat itu waktu mulai mengajar, waktu itu belum mengajar itu. Belum, saya masih apa? Sekolah itu, masih sekolah SMA. Oh iya, waktu masih SMA ya. Dan pertama kali istilahnya mengajar itu apakah sudah gelar SPD atau bagaimana waktu itu? Waktu itu saya ngajar di SMP, terus oleh kepala sekolah disuruh, "Mbok ya kuliah kono biar nanti kamu bisa direkrut jadi guru," gitu. Akhirnya saya kuliah di 2. Oke. Di Unisla, Lamongan. Unisla ya. Di 2. Jadi saya punya 2 gelar. Apa itu Pak? Unisla itu ahli media agama. Iya. AMA. Saya punya gelar AMA. Terus saya ngajar. Terus ketika itu, AMA enggak bisa Pak ini Pak. Makan jeruk katanya. Saya dibilangin sih sama Pak siapa itu yang di Bojonegoro, kepala di dinas Pak siapa ya, saya lupa. Bagian administrasi. Wah, ini makan jeruk Pak ini. Kuliah lagi sampean. Wah, gimana ini? Kalau kuliah agama sih ogah, kuliah pendidikan lain ogah saya. Oke. Masalahnya tidak sesuai dengan hati nurani, betul. Yang kedua tidak sesuai dengan keahlian saya. Akhirnya sampai suatu saat saya dibilangi sama adik sepupu, "Ayo ikut saya Mas, nanti kuliah nanti nang Bojonegoro, tapi nanti ujungnya ke Solo," gitu. Akhirnya tenan pora yuk, jurusannya apa? Teknik informatika. Teknik informatika aku ikut. Waktu itu saya dapat proyek suruh mengerjakan sarang burung walet di Lamongan, di Moropelang. Saya dapat uang banyak. Ya wis, nang aku ikut, saya berani. Akhirnya saya modal sendiri. Kalau dulu saya disuruh kuliah sama orang tua saya tidak mau, sekarang saya sudah punya uang, saya berani kan gitu. Ceritanya gitu. Oke. Jadi perjalanan Pak Isnan ini sangat unik ya. Yang awalnya istilahnya latar pendidikan malah agama begitu Pak ya. Dan berarti apakah juga sempat istilahnya mengajar mata pelajaran agama atau bagaimana? Agama waktu itu saya sempat juga mengajar bahasa Arab. Kebetulan basic SMA saya itu agama, jadi ya saya bisa lah. Agama saya bisa, kebetulan ya. Terus ditanya masalah agama, insya Allah saya bisa. Dan kalau bahasa Arab sedikit-sedikit saya bisa ya. Jadi disuruh ngajar agama ya oke lah gitu. Oh, jadi pernah ngajar agama juga di SMP ini. Dan itu mungkin hanya sebentar mungkin ya Pak ya? Iya, sebentar. Nah, setelah itu kemudian disuruh mengajar di komputer. Komputer berarti? Mengajar komputer. Komputer ya. Terus ngajar komputer, saya ditarik di salah satu SMK swasta di Sumberjo. Saya disuruh jadi komli. Wah, piye to iki wong iki aku gitu. Berarti masih sangat muda waktu itu. Saya belum berpengalaman. Iya. Kok tiba-tiba disuruh jadi komli TKJ. Nah, itu piye iki aku. Oke. Nah, berarti setelahnya waktu masih usia muda sudah langsung disuruh ini ya, komli begitu Pak ya? Iya, masalahnya waktu itu kan masih belum terbatas ya istilahnya. Belum ada orang yang berkompeten di situ. Oke. Nah, terus berarti waktu itu masih mungkin D1 atau D2 Pak ya? Sudah mulai mengajar komputer?
di dua sekolah. Jadi di dua sekolahan, yang satu di SMP itu ngajar TK, yang di SMK itu ngajar TKJ. Oh, oke. Tapi sambil kuliah itu. Sambil kuliah. Nah, kemudian juga ini Pak Isna ini kan selain mengajar dan juga ini ya ahli di bidang dunia editing video Pak ya. Ini gimana ceritanya nih Pak? Katanya Pak Isna ini itu dulu di kampung sekitar itu karena masih belum melek teknologi, belum ada yang bisa untuk dunia editing. Betul. Akhirnya Pak Isna ini berjaya pada saat itu untuk dunia syuting. Dapat banyak uang saya. Waktu itu masih ingat saya, dunia syuting masih langka ya. Teknologi masih langka, dunia syuting masih langka. Jadi kalau mau ada apa-apa itu harus beli majalah dulu ke Surabaya. Jadi saya berlangganan majalah Komputek waktu itu. Komputek, karena betul. internet masih jauh dari sempurna. Internet waktu itu YouTube belum ada. Jadi YouTube masih langka, masih awam ya. Jadi tutorial belum ada. Jadi untuk mengetahui teknologi saya harus berlangganan dengan Komputek. Waktu itu di Surabaya, THR Surabaya. Saya sama teman saya yang di Ngemplak, Pak Ibrahim Servis Ramayana itu, saya harus berlangganan giliran. Kalau beli software itu gabungan. Kamu beli software Windows misalnya, saya beli software Microsoft Word. Kamu beli software editing Edius, saya beli software editing Pinnacle, waktu itu masih ingat saya. Nah, akhirnya dari situ saling melengkapi ya. Waktu itu saya masih belum mampu beli komputer, jadi setiap malam saya harus belajar di Jalan Raja Wali Ngemplak itu setiap malam itu sampai jam 2 gitu. Kata beliaunya Pak Ibrahim itu gini, besok itu komputer akan berjaya. Siapa yang saya ingat kata-kata dia itu, siapa yang bisa menguasai teknologi dia akan menguasai dunia kan gitu. Maka saya harus bisa kan gitu. Semboyan saya sama dia itu, ayo kita harus bisa teknologi supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita bisa pegang peran penting kan gitu. Akhirnya saya belajar editing. Orang-orang belum bisa, saya banyak job dari Babat, Lamongan sampai Temayang. Waduh, Temayang sampai mana tuh kalau saya nyoteng itu Tobo itu, Bojonegoro Barat itu. Jadi saya sering sedekah bumi, sinde, tayuban, budaya-budaya itu. Terus di samping itu ada rekan syuting juga, Pak Kabul, KBL, ayahnya Pak Soim itu. Iya. Itu punya sound system. Saya diajak gabung sama dia, saya belum punya uang. Jangankan beli komputer, saya kamera saja pinjam sama teman saya yang di Ngemplak itu, sehingga partneran lah. Oke, kerjasama. Ya, oke. Setelah saya mahir editing video, saya coba-coba untuk mahir editing audio. Akhirnya bekerja sama dengan teman saya yang dari Semarang, Pak Arif Budiman, tokoh walet itu. Saya dapat banyak uang dari situ. Setelah Adobe Premiere 65 itu sukses, saya dapat banyak uang, saya kuliah itu. Dan saya akhirnya masuk ke SMK Burno gitu. Karena di SMK Burno ada banyak alat, banyak peralatan canggih, tapi pengoperasiannya masih nihil, belum maksimal. Betul. Akhirnya saya ditarik ke sini. Saya belum tamat S1. Masih kuliah itu. Oke. Ya, posisi masih kuliah, disuruh mandegani multimedia waktu itu. Akhirnya saya ngajar di sini. Wah, semula saya mengabaikan instruksi karena saya grogi. Dawang saya kok disuruh ngajar di SMK negeri gitu. Oh gitu, karena nervous ya, masih belum pernah sebelumnya gitu. Nervous gitu.
lihat anaknya keren-keren, pinter-pinter, lah saya bingung. Aduh, ki piye aku iso pora. Wis tau pokoknya kamu kesini pasti bisa. Kamu kan jagonya. Ya wis lah. Akhirnya dengan bermodalkan nekat saya kesini. Dan saya jalani sampai beberapa tahun. Saya jadi GTT di 3 sekolahan. Di SMP Kanor, SMP Ahmad Yani Kanor, di SMK Sabilul, terus di sini. Jadi saya jadi GTT lama. Terus salah satu waka kurikulum mengatakan kalau GTT yang ikhlas gitu. Yang ikhlas, jangan kepingin jadi pegawai, jangan pokoknya mengalir. Kalau syukur nanti akhir jabatan bisa kangkat jadi PNS ya syukur gitu. Ya saya tetap mendukung dan mendoakan. Itu katanya Pak Imam Sugianto. Ya. Gitu. Itu saya ingat betul sampai sekarang. Pesan dari beliau ya. Dan akhirnya tembusnya tahun 2022 saya baru angkat P3K. Oke, selamat untuk Pak Isnani akhirnya sudah diangkat ya jadi ASN ya. Ya karena selama ini juga perjuangan sangat berat ya sebagai GTT, walaupun mungkin ya untuk penghargaannya sangat kurang, tapi sekarang selamat sudah diberikan gaji yang sangat layak ya. Nah, berarti Pak Isnani pada saat itu selama menjalankan sambil usaha syuting begitu ya. Itu juga pada saat sambil mengajar juga pada saat itu usaha syutingnya juga tetap dijalankan atau bagaimana? Iya betul. Tetap berjalan hingga tahun berapa ya, akhirnya banyak siswa yang sukses pada membuat usaha foto dan syuting. Banyak anak-anak dari multimedia yang sukses dan bisa diandalkan. Katanya dulu kalau Pak Imam mengatakan Pak Isnani ini yang tulus ya kalau mengajar. Jadi jangan takut disaingi sama muridnya. Kalau muridnya lebih pandai itu lebih bagus. Pertanda pendidikan Pak Isnani ini sukses kan gitu. Akhirnya ya saya jadi orang itu ya ikhlas. Nerimo ing pangdum. Ikhlas. Jadi saya harus ikhlas. Kalau ilmu saya itu ditular bukan berarti merugikan saya. Betul. Justru malah mengharumkan nama saya. Betul. Ya. Keren sekali ya. Gini Pak Isnani, saya lebih tertarik sih untuk perjalanan Pak Isnani waktu sebagai ini ya, berhasil berjaya dalam dunia usaha syuting pada saat itu ya. Nah waktu itu istilahnya puncak kejayaan Pak Isnani pada usaha syuting itu di sekitar kisaran tahun berapa Pak itu? Tahun 2015-2016 itu. 2015-2016 itu. Nah itu saya berhasil membuat atau mengabadikan momen-momen seperti orkes, panggung-panggung itu ya, pengajian, pernikahan, banyak sekali. Setelah itu entah ya, namanya orang punya titik jenuh. Setiap orang pasti punya titik jenuh Pak Naga. Jadi kalau sudah terutama fisik saya yang tua, kalau sudah memandang komputer itu gitu ya. Mata saya sudah tidak kuat. Jadi saya harus legowo bahwa Tuhan itu sudah memberikan peringatan. Hasilmu sudah banyak gentenan. Iya betul. Karena jadi harus menerima apa yang dikodekan sama alam, apa yang dikodekan sama Tuhan. Kita harus terima. Karena juga tidak selamanya kita harus berjaya. Karena juga nanti seiring zaman juga pasti banyak juga istilahnya saingan-saingan yang mungkin sudah update ilmu yang baru tentang dunia syuting begitu Pak ya. Oke. Seiring berkembangnya teknologi yang cukup luar biasa ya, apabila terutama meledaknya jaringan, meledaknya teknologi internet yang dulunya cuma KBPS menjadi Mbps, Mbps menjadi gigabit. Sekarang teknologi gigabit ya. Wow. Maka luar biasa informasi yang
bisa kita terima, sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak zaman sekarang itu ada AI apalagi ya. Betul. Luar biasa. Kita tidak usah membuat skenario, tidak usah membuat apa, tiba-tiba kita sudah membuat film. Nah, itu yang luar biasanya di situ. Jadi ini yang menjadi tantangan dunia perfilman. Ya, betul. Nah, gitu. Itu yang menjadi tantangan dunia perfilman. Jadi betul, mungkin apa kata kitab katanya besok akhir zaman akan ada Dajjal, akan ada penguasa bumi yang katanya dunia itu akan diglobalkan atau akan dibulatkan menjadi satu. Wow. Nah, ini sudah terwujud di Google. Iya. Itulah. Itu di Google itulah istilahnya. Mungkin kalau perkiranya itulah Dajjal. Iya, itulah Dajjal sebenarnya. Itu menurut saya loh Pak. Iya. Oke. Jadi kita tidak terasa ya sudah berbincang banyak tentang pengalaman Pak Isnani sebagai guru dan juga pengusaha di dunia syuting, jaringan dan lain sebagainya. Dan itu titik jenuhnya di situ, Pak. Akhirnya ya saya ikhlas-ikhlas saja. Makanya kenapa saya harus ikhlas-ikhlas saja turun ke TKJ kan. Supaya nanti otak saya ini segar kembali, cari pengalaman yang lain. Saya seperti itu Pak Naga. Kalau masalah teknologi saya itu mudah bosen. Kalau tidak ada yang baru, saya malas untuk belajar. Betul. Iya. Kalau tidak ada yang baru, saya malas belajar. Iya. Jadi untuk saat ini saya lebih tertarik ke jaringan. Entah kenapa saya tidak tahu. Itu tidak semata-mata saya kepingin tidak, tapi tiba-tiba kok, kenapa saya harus lari ke dunia jaringan? Oke lah, itulah perbincangan kita dengan Pak Isnani ya. Beliau adalah sangat suka dalam dunia teknologi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi dari mulai yang paling awal sampai akhir ini, selalu update dengan teknologi dan tidak pernah lelah untuk belajar sesuatu yang baru dan luar biasa. Jadi mungkin Pak Isnani bisa disematkan sebagai bapak teknologi. Ya. Jauh lah kalau itu. Saya ini hanya pengagum saja. Pengagum teknologi. Oke, pengagum teknologi dan selalu berinovasi terkait teknologi. Oke, begitu saja Pak Isnani ya obrolan kita. Terima kasih untuk atas pertemuannya di siang hari ini ya. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Sampai ketemu kembali di tema-tema yang lain lagi. Iya, sampai jumpa. Oke. Udah ya.